Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Ari di channel Arifan Project. Nah, di video kali ini saya akan mereview sepatu dari Li-Ning yang membuat saya sedikit merasa seperti deja vu ya. Nah, kenapa saya bilang begitu? Karena memang sepatu ini benar-benar mirip sama Li-Ning Ultrafly ya di bagian uppernya. Jadi untuk siluet-siluetnya ini benar-benar mirip banget, untuk desainnya dan juga untuk pilihan warnanya juga benar-benar mirip banget ya, dari tali sepatu, dari bentuk uppernya, kemudian dari bahan topline-nya itu benar-benar mirip banget sama Li-Ning Ultrafly. Tapi walaupun begitu ya, saya akan tetap bahas ya detailing dari sepatu ini, mengenai harga, bahan, bobot, teknologi, dan juga mengenai feelingnya sepatu ini ketika dipakai itu seperti apa, mengenai stabilitas, fleksibilitas, feeling insole, feeling midsole, dan juga uppernya sendiri. Nah, pertama kita akan bahas mengenai harga dari sepatu ini. Nah, untuk harganya sendiri, sepatu ini dibanderol di kisaran harga 520 sampai dengan 600 ribuan lah, seperti itu. Hampir sama dengan Li-Ning Ultrafly ya, seperti itu. Nah, kemudian untuk bobotnya sendiri, sepatu ini sedikit berbeda dari Li-Ning Ultrafly karena memang sepatu ini feelnya itu agak sedikit terasa lebih berat ya dari Li-Ning Ultrafly. Nah, ketika ditimbang sendiri, ini yang saya sempat dua ya, dengan panjang insole 26 cm. Nah, untuk bobotnya sendiri, yang kanan itu ada di 337 gram dan yang kiri sendiri itu ada di 335 gram. Jadi ini beda dengan Li-Ning Ultrafly yang bobotnya agak sedikit lebih ringan dari sepatu ini ya, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya kita akan bahas mengenai bahan dari sepatu ini. Nah, untuk bahannya sendiri juga sama persis ya seperti yang ada di Li-Ning Ultrafly, di mana di bagian upper sepatu ini dia mengkombinasikan bahan breathable mesh dengan TPU hot melt yang mengcover seluruh area sepatu ini. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian selanjutnya di bagian sisi depan ya, atau di toe boxnya sendiri, nah ini juga di cover oleh bahan TPU yang agak sedikit lebih tebal ya, untuk menjaga durabilitas dari sepatu ini sendiri. Nah, seperti ini ya. Kemudian selanjutnya untuk di bagian insole-nya. Nah, untuk insole-nya sendiri ini sedikit berbeda dari Li-Ning Ultrafly ya. Jadi untuk insole-nya ini dia udah berbentuk cup ya. Dia pakai insole punyanya Li-Ning Saga Ride 45 dan juga Cloud SX2 sama ya untuk insole-nya seperti ini, dan Li-Ning Ranger Light Z1 sendiri juga sama ya untuk insole-nya sendiri. Dia udah ada pola-pola breathable seperti ini, dan ini juga berasa empuk ya, tapi memang agak sedikit tipis ya, sekitar ya 3-4 mili di sisi bagian depannya ya, seperti itu. Nah, kemudian untuk di area top line-nya sendiri, nah ini di area top line-nya sendiri ini benar-benar nyaman banget sih ya. Ini sama persis ya, untuk bahannya sendiri sama persis seperti yang ada di Li-Ning Ultrafly ya. Jadi benar-benar berasa empuk untuk spons-spons di area top line-nya, juga untuk collar Li-Ningnya ini juga benar-benar terasa nyaman ketika dipakai ya. Jadi adem lah sepatunya ketika dipakai. Tapi memang untuk lidah sepatunya sendiri ini belum ada pengaitnya ya. Jadi masih polos seperti ini ya, seperti itu. Nah, kemudian untuk lidah sepatunya ini full menggunakan bahan mesh. Nah, seperti ini ya. Untuk tali sepatunya juga ini menyesuaikan sama varian warna sepatunya. Jadi untuk varian warna sepatunya sendiri ada 3 ya. Yang warna navy ini, kemudian ada warna blue, dan juga yang ada warna yang merah ya, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya untuk teknologinya ya. Nah, untuk teknologinya sendiri di bagian upper sepatu ini seperti biasa ya, di bagian uppernya dia menggunakan teknologi wide fit support ya, karena memang sepatu ini udah support untuk karakter kaki lebar ya, seperti itu. Kemudian dia juga menggunakan teknologi yang namanya perfect fit upper ya, yang berfungsi untuk membuat kaki kalian berasa lebih nyaman ya, dengan dukungan dari kontur uppernya yang mengikuti kontur kaki kalian. Jadi untuk support ke kaki kalian itu akan jauh lebih maksimal dan juga membuat kaki kalian terasa lebih nyaman lah, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya untuk di area heel-nya juga sudah ada bahan TPU sedikit ya di bagian sininya sebagai stabilisernya. Jadi berasa nyaman lah kakinya, terutama di heel kaki kalian ya, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya kita akan bahas untuk midsole dari sepatu ini. Nah, untuk midsole-nya sendiri ini terbuat dari bahan Pylon ya tentunya, dan untuk bentuknya sendiri ini agak sedikit berbeda dari Li-Ning Ultrafly ya, dimana memang di sisi bagian tengahnya sendiri ini agak sedikit menebal seperti ini. Nah, kalau Ultrafly sendiri kan dia agak sedikit lebih flat lah seperti itu ya untuk desainnya. Nah, kemudian untuk teknologinya sendiri juga sama-sama dia menggunakan teknologi cushion yang diletakkan di main impact area sepatu ini, yang berfungsi tentunya sebagai shock absorption untuk meredam impact yang terjadi ya, sehingga feedback di kaki kalian itu kan berasa lebih minim, dan juga membuat kaki kalian terasa lebih nyaman dan tentunya terhindar dari resiko cedera. Nah, kemudian selanjutnya dia dengan teknologi cushion ini juga dia membuat midsole-nya ini mampu merebound energi impact yang terjadi ya, atau yang disebut dengan
teknologi energy returning mid. Nah, ini membuat pergerakan kalian akan berasa lebih smooth ya ketika menggunakan sepatu ini dengan teknologi cushion dan juga energy returning mid yang ada di dalam midsole sepatu ini. Nah, kemudian di sisi bagian midfoot area-nya sendiri dia juga udah ada TPU insertnya ya sebagai stabilizer ya, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya untuk outsole-nya sendiri dia sudah tentu menggunakan bahan rubber karet non marking dengan pattern yang didesain sedemikian rupa ya, dan ini sedikit berbeda dengan Li-Ning Ultrafly karena memang dia masih ada sambungan ya di sisi bagian luar dari sepatu ini ya, untuk rubbernya nyambung sedikit seperti ini, dan di sisi bagian midfootnya juga nggak terlalu cekung ke sisi bagian dalam ya, jadi masih terlihat agak sedikit flat ya, seperti ini ya. Nah, itu bedanya ya dari Li-Ning Ultrafly. Dan untuk patternnya juga tentunya berbeda, dimana di Li-Ning Aerobe 2 ini dia menggunakan pattern heksagonal seperti ini, dan ini ada sedikit perbedaan ya, di sisi bagian dalamnya dia menggunakan pattern heksagonal yang timbul-timbul seperti ini, dan di sisi bagian luarnya dia menggunakan pola lubang-lubang heksagonal seperti ini ya. Nah, jadi itu dia untuk patternnya sendiri. Dan untuk teknologinya sendiri tentunya dia menggunakan teknologi Max Grip Sole ya dari Li-Ning, yang memang diklaim mampu memberikan grip yang jauh lebih maksimal dan juga membuat movement kalian akan terasa lebih lincah dan juga lebih gesit ketika menggunakan sepatu ini. Dan untuk ketebalannya sendiri ini standar ya, jadi nggak terlalu tebal dan juga nggak terlalu tipis ya, seperti itu. Nah, itu dia ya teman-teman ya untuk bahan, kemudian teknologi di bagian upper, insole, kemudian top line, midsole, dan juga outsole dari sepatu ini. Nah, sekarang saya akan bahas ya mengenai feel dari sepatu ini ketika digunakan itu seperti apa berdasarkan pengalaman saya pribadi ya, seperti itu. Nah, pertama kali saya pakai memang sepatu ini cocok banget untuk kaki lebar ya, karena memang pas dipakai itu karena karakter kaki saya lebar, memang di bagian toe box areanya sini atau di sisi bagian depan sini berasa nyaman banget ya kakinya, seperti itu. Nah, sepatu ini juga uppernya berasa fit dan juga berasa adem ya ketika dipakai, karena memang breathable area di sepatu ini lumayan luas ya, seperti itu. Jadi dia full di cover oleh bahan breathable mesh seperti ini ya, jadi masih terasa nyaman dan juga adem lah ketika dipakai di sisi bagian uppernya, seperti itu. Nah, kemudian di area top line ini juga benar-benar enak banget ya. Untuk collar lining atau pelapis sponsnya ini benar-benar terasa adem ketika dipakai, nyaman juga ya, nggak slide juga ya pas ketika sepatu ini sedang dipakai, dan juga untuk spons di area top line juga benar-benar terasa suportif ya ketika dipakai, seperti itu. Nah, kemudian untuk insole-nya sendiri juga empuk ya ketika dipakai dan juga berasa adem, dan juga slide-nya itu minim ya ketika saya pakai sepatu ini ya, terutama pas bergerak intens ya, jadi slide-nya itu terasa minim lah di kaki, seperti itu ya. Jadi untuk nyari-nyari bola yang agak sedikit susah dicari itu, gerakan kalian itu akan berasa lebih nyaman, jadi nggak ada slide di kaki kalian ya, seperti itu. Jadi cepatlah gerakannya, seperti itu. Nah, kemudian untuk feeling midsole-nya sendiri, nah untuk midsole-nya sendiri ini sedikit berbeda feel-nya dengan Li-Ning Ultrafly ya. Untuk Li-Ning Ultrafly itu berasa lebih empuk ya kalau kita compare dengan Li-Ning Aerobe 2 ini. Nah, untuk Li-Ning Aerobe 2 ini terasa feel-nya itu berasa lebih solid dan juga agak lebih keras dari Li-Ning Ultrafly, tapi overall masih nyaman kok ketika dipakai ya, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya untuk gripnya sendiri ya seperti biasa, kan memang dia udah pakai rubber karet non marking, otomatis ini enak banget sih ketika dipakai di lantai keramik ya. Jadi gripnya itu benar-benar menggigit dan juga membuat movement kalian terasa lebih lincah dan juga lebih gesit lah, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya untuk stabilitasnya sendiri juga bagus banget ya sepatu ini. Nah, ini terasa stabil ya, side steppingnya juga enak banget ketika menggunakan sepatu ini, jadi nggak ada yang mengganggu sama sekali ya dari segi stabilitasnya sendiri. Nah, untuk fleksibilitasnya sendiri, memang sepatu ini feel-nya sendiri agak sedikit lebih kaku ya kalau kita compare dengan Li-Ning Ultrafly. Jadi untuk Ultrafly itu terasa lebih lentur lah, seperti itu, karena memang dipengaruhi juga oleh rubbernya sendiri. Nah, ini untuk rubbernya ini berasa agak sedikit keras dan juga agak sedikit solid ya, jadi ini mempengaruhi fleksibilitas dari sepatu itu sendiri ya, seperti itu. Nah, jadi itu dia teman-teman ya untuk feeling yang saya rasakan ya ketika menggunakan sepatu ini. Jadi secara overall sih untuk feeling di bagian uppernya itu ya hampir sama dengan Li-Ning Ultrafly ya, dari segi kenyamanan. Kemudian dari segi karakter wide fitnya juga ini benar-benar ya hampir mirip dengan Li-Ning Ultrafly, dan juga ademnya, nyamannya itu benar-benar mirip ya sama Li-Ning Ultrafly, seperti itu. Yang
menjadi pembedanya memang dari segi fleksibilitas, kemudian juga tingkat keempukan dari midsole-nya sendiri, yang memang midsole sepatu ini itu terasa agak sedikit solid dan juga agak terasa sedikit lebih keras dari Li-Ning Ultrafly ya, seperti itu. Dan sepatu ini juga punya fleksibilitas yang agak sedikit lebih kaku jika kita compare dengan Li-Ning Ultrafly. Nah, jadi itu dia teman-teman ya untuk detailing dari sepatu ini ya, mengenai harga, bahan, teknologi, bobot, dan juga feelingnya ketika dipakai itu seperti apa. Nah, kalau menurut saya pribadi sih sepatu ini cocok banget buat kalian yang punya karakter berat badannya itu di atas rata-rata atau mungkin di atas standar ya. Jadi untuk midsole-nya sendiri ini mungkin akan terasa empuk buat kalian ya. Nah, jadi itu dia teman-teman ya untuk review dari sepatu ini ya. Semoga video ini bermanfaat terutama buat kalian yang penasaran dengan sepatu Li-Ning Aerobe ini. Nah, jadi demikian saja untuk review kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.